Sekarang kita lanjut pembahasan tentang gaya ya. Newton ya, belajar dinamika gerak, berarti kita belajar tentang penyebab gerak yaitu gaya. Ya, jadi ada beberapa jenis gaya yang sering terlibat dalam gerak benda ya, selain gaya tarik dan gaya dorong F ya, ada bekerja gaya berat ya, ada gaya berat atau disimpulkan dengan W ya, dirumuskan dengan M kali G ya, massa kali percepatan gravitasi. Jadi misalnya ada suatu benda, suatu balok ya dengan massa 10 kg misalnya, 10 kg berada di muka bumi ya, berada di bumi, maka berat benda itu bisa dihitung sama dengan M kali G atau sama dengan 10 dikali percepatan gravitasi bumi itu adalah 9,8 atau biasanya lebih mudah bisa dipakai angka 10 ya, 10. Jadi berat orang atau berat balok ini menjadi 98 Newton ya. Kalau massa kilogram, berat Newton ya. Jadi berat benda itu bergantung kepada di mana benda berada. Jadi kalau benda ini dibawa dia ke planet Jupiter misalnya, nah, karena Jupiter memiliki percepatan gravitasi yang lebih besar, ya, maka akan menyebabkan berat bendanya menjadi lebih besar, ya, walaupun massa benda sama. Jadi benda di mana-mana masanya tetap sama. Jadi massa benda di bumi 10 kg dibawa ke Jupiter tetap 10 ya, tetapi beratnya berbeda ya, beratnya bergantung kepada percepatan gravitasi. Ya, massa kali gravitasi itulah berat bendanya. Oke. Kemudian berat itu adalah besaran vektor karena dia adalah jenis gaya. Jadi kalau dia vektor berarti dia punya besar dan arah ya. Nah, jadi besarnya dihitung dengan M kali G, arahnya kemana? Arahnya selalu ke bawah ya, karena gaya berat itu adalah gaya tarik bumi terhadap benda. Jadi karena bumi selalu di bawah, maka gaya berat arahnya selalu ke bawah. Jadi kalau misalnya sebuah balok diletakkan di atas lantai, maka gaya beratnya akan menuju ke bawah. Ya. Nah, kalau benda diletakkan misalnya di dinding ya, misalnya digantungkan di dinding, misalnya papan tulis misalnya ya, papan tulis, maka gaya beratnya itu juga akan ke bawah ya. Nah, kalau bendanya misalnya digantungkan di langit-langit, misalnya lampu ya, maka arah gaya beratnya juga ke bawah ya. Jika benda diletakkan di bidang miring ya, bidang miring di sini, gaya beratnya juga ke bawah ya. Nah, untuk benda yang diletakkan pada bidang miring, biasanya gaya berat ini kita akan uraikan dia menjadi komponen-komponennya. Kenapa kita uraikan menjadi komponen-komponennya? Karena benda yang diletakkan di bidang miring, dia kan bergerak sepanjang bidang miring. Dia akan naik ke atas bidang miring atau turun ke arah bidang miring. Jadi ini menjadi arah geraknya. Jadi arah geraknya adalah sepanjang bidang miring. Jadi arah ini kita anggap dia sebagai sumbu X. Ya, kalau biasanya benda di atas lantai, maka lantailah sebagai sumbu X. Jadi bendanya kan bergerak kiri kanan. Ya, jadi sumbu X-nya jadi seperti ini. Ya, kemudian sumbu Y-nya menjadi garis yang tegak lurus dengan bidang miring, ya sumbu Y-nya. Ya, kalau pada benda biasanya digantung seperti ini, kayak apa, sumbu Y-nya adalah sumbu tegak ini. Ya, ini sumbu tegak Y. Ya, jadi karena sumbu X dan Y-nya bergeser, maka gaya berat ini kita usahakan dia terletak di sumbu X dan sumbu Y. Maka kita urai dia menjadi komponen-komponennya. Satu komponen dia akan sejajar atau berimpit dengan bidang miringnya. Satu lagi akan tegak lurus dengan bidang miringnya. Ini dua komponen. Jadi gaya beratnya selalu kita pecah dua. Ya. Dipecah dua, kalau di sini gaya berat, maka salah satunya akan W cos, salah satu W sin. Ya, yang mana W cos, yang mana W sin, bergantung kepada sudutnya.
Nah, misalkan sudutnya diketahui di sini, biasanya sudutnya diketahui di sini, sudut bidang miring namanya, misalnya 30 derajat atau 60 derajat, ya. Jadi sudut alfa ini kita harus pindahkan dulu dia ke sini, ya, ke vektornya, ya. Jadi bisa di sini, bisa di sini, ya. Nah, untuk mempermudah melihat, ya, saya gambar kembali. Oke, ini gaya beratnya ini W-nya saya geser ke bawah sehingga digambarkan tepat berimpit di sini. Ini gaya beratnya, ya, W ke bawah. Oke, nah, jadi uraiannya satu komponennya adalah sejajar dengan sumbu X atau sejajar dengan bidang miring. Satu lagi tegak lurus dengan bidang miring ke sini. Ya, nah, ini kurang panjang. Ini harus kemari. Ya, nah. Jadi kalau di sini alfa, ya, ini adalah sebuah sudut segitiga siku-siku, ya, ini siku-siku di sini. Kalau di sini alfa, di sini 90, maka di sini sudutnya tentu akan menjadi 90 kurang alfa. Ya, ingat jumlah sudut segitiga adalah 180 derajat. Kalau di sini 90, di sini 30, maka di sini akan 60. Ya. Nah, jadi kalau di sini 60, di sini 30. Jadi di sini selalu 90 kurang alfa. Karena komponen ini sampai komponen ini juga tegak lurus, jumlahnya 90. Jika di sini 90 kurang alfa, maka di sini akan menjadi alfa. Jadi alfanya kalau di sini akan berpindah kemari. Maka ini akan menjadi komponen yang mengapit sudut. Ingat, komponen vektor yang mengapit sudut adalah komponen kosinus. Ini jadi W cos alfa. Ini akan jadi komponen W sin alfa. Oke. Ini selalu W-nya dipecah dua, satu W sin, satu W cos. Jadi sewaktu kita meninjau arah sumbu X, berarti yang tertinjau adalah W sin. Kalau kita meninjau gaya-gaya pada sumbu Y, yang tertinjau adalah W cos. Ya. Kalau ini bidang miringnya dibalik kemari, seperti ini sama saja, ya. Ya. Jadi kalau bisa di sini dia sudutnya adalah alfa, ya. Jadi kalau ini adalah baloknya, ini W-nya ke bawah, ini W-nya pecah dua, satu ke sini, satu ke sini, ya. Ini alfa kemari, maka alfanya pindah ke sini. Ini akan menjadi komponen W cos alfa, ya. Ini menjadi komponen W sin alfa. Jadi yang sejajar bidang miring itu selalu W sin. Yang tegak lurus bidang miring adalah W cos. Oke, nah itu cara untuk mengurai gaya berat menjadi komponen-komponennya.